Hai Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, cakep-cakep di balik mikrofon. Ya, hari ini kita bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, atau biasa kita kenal dengan SDA BMBK. Dan kita tahu tugasnya adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintahan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada sektor sumber daya air, Bina Marga, jalan dan jembatan, dan Bina Konstruksi juga. Tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program-program terkait infrastruktur tersebut untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas di Kabupaten Deli Serdang. Ya, tema kita hari ini adalah infrastruktur merata, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk Deli Serdang maju, sehat, dan sejahtera. Ya, dan hari ini kita sudah kehadiran narasumber juga, ada Bapak Janso Sipautar, ya, selaku Kepala Dinas SDA BMBK. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Bapak, ya? Sehat, ya. Dan semangat, Bapak. Ya, semangat. Ya, subtema kita hari ini adalah arah kebijakan dan sinkronisasi, Bapak. Hari ini kita mau bahas-bahas sedikit nih, Pak, dengan Dinas SDA BMBK, ya, Pak, ya. Nah, yang pertama mungkin pertanyaan Kelvin seperti ini, Pak. Bagaimana sih, Pak, sebenarnya peran strategis Dinas ini dalam membantu implementasi astacitanya Bapak Presiden Prabowo, Bapak? Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Nah, berkaitan dengan astacita Bapak Presiden, terutama yang astacita yang putri yang ketiga, yang disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Benar. Dalam konsep ini, saya kira memang Dinas SDA BMBK salah satu dinas yang memegang peran sentral yang sangat penting dalam mewujudkan astacita tersebut. Dalam konteks ini, kami Dinas SDA BMBK berupaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang secara merata dan berkeadilan. Merata dan berkeadilan ini artinya bahwa seluruh masyarakat harus menikmati secara proporsional hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang akan kita bangun. Itu mulai dari jalan, infrastruktur irigasi, hingga jembatan. Nah, inilah menjadi fokus kita hingga nanti apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi astacita Bapak Presiden dapat terwujud di Kabupaten Deli Serdang. Nah, bukan hanya astacitanya Bapak Presiden, Bapak. Kalau kita bicara ke visi misinya Bapak Gubernur seperti apa, Bapak? Nah, berkaitan dengan visi misi Bapak Gubernur itu akan selaras. Selaras. Begitu kita nanti melaksanakan kegiatan ini, maka juga akan menunjang, akan selaras dengan visi misi Bapak Presiden berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Deli Serdang, tentu saja terutama karena salah satu visinya Pak Gubernur atau visinya Pak Gubernur adalah berkaitan dengan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan melalui kolaborasi sumut berkah. Nah, dengan demikian kami akan berupaya membangun infrastruktur. Selain kami berupaya sendiri, kami juga tentu akan berkolaborasi dengan pihak provinsi, bahkan dengan dinas, dengan balai sungai dan balai jalan. Nah, untuk itu setiap saat kita berkoordinasi dengan para pejabat di lingkungan balai dan juga provinsi untuk secara bersama-sama kita menangani infrastruktur yang ada di wilayah Deli Serdang, tentu sesuai kewenangan masing-masing. Gitu. Nah, apakah ini juga selaras dengan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak? Ya, tentu saja sangat selaras. Artinya memang keterpaduan antara visi misinya Bapak Bupati yang menjadi visi misinya Kabupaten Deli Serdang dengan visi misinya provinsi dengan pusat, tentu ini menjadi keharusan. Ini keharusan yang memang harus kita laksanakan. Makanya Deli Serdang yang sehat ekonominya tentu saja harus ditunjang oleh infrastruktur yang sangat baik, tentu saja. Nah, infrastruktur yang baik akan menggerakkan ekonomi secara otomatis. Terutama misalnya di bidang jalan, contoh misalnya, apabila ruas jalan kita bagus keseluruhan Deli Serdang, maka pergerakan ekonomi mulai dari mobilitas barang dan jasa itu kan lancar dan ekonomi akan bertumbuh secara signifikan. Dan demikian halnya dengan irigasi tentu saja. Kita saat ini memiliki lebih kurang 108 daerah irigasi dengan luas potensi persawahan lebih kurang 31.000 hektar. Nah, inilah yang akan tetap kita upayakan supaya infrastruktur ini mendekati. Walaupun sampai saat ini belum kita 100% mantap, tetapi paling tidak saat ini posisi kemantapan irigasi kita sampai dengan 81% misalnya. Itu sudah sangat membantu. Walaupun secara material, secara anggaran menurut saya kita memang masih butuh dukungan yang lebih besar untuk mewujudkan ini betul-betul menjadi
yang kita ciptakan mantap 100%, saya kira gitu. Mantap 100%. Jadi artinya Bapak, pembangunan infrastruktur itu memang sangat mendukung Pak ya untuk Betul. ekonomi masyarakat Bapak ya. Nah, kalau dinas ini Bapak memastikan pembangunan jalan, jembatan dan juga irigasi berlangsung merata antar kecamatan, itu seperti apa kira-kira Bapak? Baik, terima kasih. Banyak hal yang memang kita pedomani dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan di masing-masing wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Itu akan bertumbuh kepada beberapa hal. Pertama, sifatnya yang partisipatif. Benar. Kemudian yang teknokrat, bottom up, politis, dan top down. Nah, ini akan kita kolaborasikan keseluruhannya supaya apa? Apa yang diinginkan oleh masyarakat selaras dengan apa yang juga yang akan kita rencanakan. Artinya perencanaan kita tidak boleh juga berbeda dengan yang diinginkan masyarakat atau sebaliknya, atau diinginkan oleh para investor misalnya. Kita harus mendukung ini semua supaya apa? Apa yang kita bangun itu benar-benar bermanfaat maksimal. Bermanfaat maksimal dalam artian bahwa jangan sampai nanti kita membangun sesuatu, tetapi secara ekonomis, secara keberfungsian di masyarakat tidak terlalu penting misalnya. Itu juga akan sangat tidak baik. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, anggaran kabupaten ini sangat terbatas. Maka yang sangat terbatas ini harus betul-betul kita manfaatkan secara optimal. Maka merata tadi juga harus dilihat bahwa merata itu bukan berarti harus sama keseluruhan kabupaten, keseluruhan wilayah di kabupaten, tetapi secara proporsional dalam artian bahwa sesuai kebutuhan yang betul-betul prioritas. Gitu. Nah, kita kembali lagi nih Pak ke visi misi dengan dari Bapak Bupati tadi Bapak. Nah, kita tahu bahwasannya Bapak Bupati punya program unggulan Bapak, yaitu Jumpa Dia Bapak. Betul. Ya, jalan utama pasti mantap di Deli Serdang Bapak. Nah, ini sebenarnya kaitannya seperti apa dengan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Bapak? Baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk ruas jalan di Kabupaten Deli Serdang, saat ini kita memiliki panjang ruas jalan sepanjang 3.982 km. Nah, di antara 3.982 km ini, kita sudah menetapkan, mengidentifikasi bahwa yang menjadi jalan utama kita adalah sebesar lebih kurang 560 km. 560 km. Dengan ruas jalan sebanyak 122 ruas. Nah, inilah yang akan kita utamakan pelaksanaannya, pekerjaannya setiap tahun. Ini yang harus kita jaga. Kenapa dia menjadi jalan utama? Karena secara keberfungsian dia memang betul-betul menjadi sentral di dalam hal mewujudkan transportasi di wilayah masing-masing. Nah, misalnya menghubungkan antara kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan desa, atau kabupaten dengan kota-kota lain. Benar. Nah, kemudian juga ada juga yang menjadi jalan-jalan arteri berkaitan dengan kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan pertumbuhan misalnya. Itu menjadi jalan-jalan utama yang kita pandang memang harus sesuai visi misi Pak Bupati, harus kita jaga kemantapannya setiap tahun. Benar. Maka tahun ini kita mengerjakan jalan utama sebesar lebih kurang 75 km untuk tahun ini. Untuk tahun ini Bapak. Untuk tahun ini. Nah, itu akan kita lanjutkan nanti tahun depan. Jadi yang 122 km nanti untuk tahun depan sudah terjaga kemantapannya. Tinggal lagi kita merawat setiap tahun supaya nanti hingga akhir periode pemerintahan di 5 tahun mendatang itu tetap terjaga mantap. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk 70 km tadi itu Bapak itu dari Dinas SDM BMBK sendiri atau memang ketetapan dari Bapak Bupati Bapak? Nah, ini adalah diskusi-diskusi panjang antara kita dengan pihak kecamatan, kita dengan pihak-pihak instansi lain seperti Bapeda, bahkan dengan pertanian, dengan pariwisata dan lintas sektoral. Yang tentu saja hal ini dibimbing oleh Pak Bupati. Bagaimana harusnya kita membuat ini betul-betul benar-benar menjadi jalan utama dan betul tertangani baik seperti yang diharapkan oleh visi misinya Pak Bupati tadi. Nah, ini kan kita tahu Pak, musim hujan nih Bapak ya. Betul. Nah, musim hujan tuh pasti tidak jauh dengan kata banjir sesungguhnya Bapak ya. Sebenarnya Dinas SDA BMBK ini sendiri bagaimana seperti apa juga dalam pengendalian banjir dan pengembangan irigasinya Bapak yang dilakukan untuk masyarakat luas Deli Serdang? Karena kita tahu ada mungkin beberapa titik yang sering tergenang banjir atau mungkin yang nggak pernah dulunya banjir jadi banjir nih gitu ya Pak ya. Seperti apa Bapak kira-kira? Nah, ini memang berkaitan dengan banjir ini menjadi suatu fenomena yang apa ya, yang betul-betul menguras pemikiran, menguras tenaga dan menguras juga anggaran tentu saja. Bapak ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena untuk menangani banjir tadi, khususnya wilayah Deli Serdang katakan, itu tidak boleh hanya katakanlah satu dinas saja seperti Dinas BMBK.
Nah, contoh misalnya bahwa hampir keseluruhan sungai-sungai yang ada di Deli Serdang, di kita banyak sungai ini, itu hampir tidak ada menjadi kewenangannya kita, kecuali saluran-saluran pembuang. Itu ada berada di kewenangan Kementerian PU melalui Balai Besar Balai Wilayah Sungai, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Nah, kita memang setiap saat berkoordinasi dengan beliau-beliau di sana, tetapi sampai saat ini juga mereka juga mengeluhkan kecukupan anggaran yang tidak memadai, yang kurang memadai. Akhirnya banyak, terus terang saja, sungai-sungai yang harusnya kewajibannya beliau-beliau kita tangani dengan belanja barang jasa atau dengan menggunakan alat berat kita sendiri gitu. Nah, itu harus dilakukan, kalau tidak nanti banjir tidak akan terkendalikan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk ke depan mempertahankan kondisi banjir saja mungkin sangat sulit. Benar. Supaya tidak bertambah setiap tahunnya. Kenapa? Karena khusus wilayah Deli Serdang kita melihat bahwa perkembangan pembangunan di wilayah hulu juga akan mengakibatkan oleh tingginya aliran permukaan, aliran sungai ke wilayah hilir di Deli Serdang. Kenapa? Di wilayah hulu banyak sudah lahan-lahan yang tadinya masih kondisi hutan, sekarang sudah menjadi perkebunan, sekarang sudah menjadi permukiman gitu. Nah, itu akan mengakibatkan bahwa air hujan yang tadinya bisa meresap ke dalam tanah setelah terlebih dahulu ditampung oleh kawasan-kawasan hutan tadi, artinya kan dia bisa meresap, infiltrasi ke dalam tanah, tidak langsung mengalir kepada sungai, ke sungai. Kalau sekarang dengan permukaan yang sudah seperti itu, sudah hampir tandus dan segala macam, setiap musim hujan, setiap hujan turun, aliran permukaan atau run-off itu langsung menuju ke sungai. Nah, sungai langsung mengirim ke hilir. Nah, itu yang mengakibatkan nanti sungai itu sendiri tidak mampu menampung debit air yang ada setiap kali musim hujan. Dan ini memang perlu banyak treatment yang harus dilakukan. Salah satunya memang butuh perlebaran setiap badan-badan sungai. Tetapi itu kan akan sangat sulit. Benar, Bapak. Pertama, dari segi kewenangan juga bukan kewenangan kita. Kedua, hampir keseluruhan sempadan-sempadan sungai saat ini banyak yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi untuk diperlebar sungai ini sangat sulit. Sangat sulit, Bapak, ya. Kalau hanya untuk sekedar menormalisasi, katakanlah mengorek sedimen, itu bukan solusi. Karena apa? Karena sedimen ini juga akan sangat tergantung dengan dasar laut, dasar pantai. Nah, kalau kita korek sedemikian dalam pun nanti, ketika misalnya lebih rendah dari dasar sungai, itu kan akan terisi lagi. Benar, Bapak. Kalau dia lebih rendah dari dasar pantai misalnya, nah itu kan terisi lagi. Tapi kalau diperlebar, walaupun nanti jalan air tidak cukup cepat, katakanlah agak melambat, tetapi dengan debit yang dibawa, volume yang dibawa besar, nah itu akan mengurangi dampak banjir. Maka yang dibutuhkan saat ini selain untuk mengorek sedimentasi, juga perlebaran sungai dibutuhkan. Kenapa saya sampaikan seperti tadi? Karena volume air yang masuk ke sungai sekarang menjadi sangat besar karena tidak ada infiltrasi di hulu, ke dalam tanah. Karena seperti tadi rata-rata sudah tandus. Jadi akhirnya hujan yang turun run off langsung ke badan-badan sungai, kira-kira seperti itu. Nah, tadi Bapak sempat juga mengatakan bahwasannya ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari Dinas SDA BMBK, Pak. Artinya ada kolaborasi, Pak, dengan mungkin contohnya seperti BWS ya, Bapak, Balai Wilayah Sungai, atau seperti apa mungkin, Bapak? Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, memang beliau-beliau yang berada di Balai Wilayah Sungai, kita juga sering koordinasi. Mereka memang seperti tadi, kita berharap mereka juga khusus untuk wilayah Deli Serdang semakin meningkatkan kinerja mereka berkaitan dengan pengelolaan sungai di Deli Serdang. Kalau selama ini memang anggaran sangat terbatas, saya berharap bahwa ke depannya mereka juga anggarannya ditingkatkan. Karena seperti tadi, ke depan Deli Serdang dengan penduduk yang 2.080.000 sekian, itu kepadatan penduduknya semakin tinggi. Nah, permukimannya semakin padat. Gitu. Jadi artinya banjir ke depan itu mungkin semakin bertambah. Semakin bertambah. Jadi kalau tidak ada upaya-upaya yang luar biasa, mungkin seperti tadi mempertahankan banjir saja kita akan sulit. Benar. Mempertahankan kondisi banjir tahun ini sama dengan tahun depan itu bisa sulit. Walaupun harapan kita adalah harusnya kita mengurangi, Bapak, ya. Nah, upaya-upaya ini yang harus setiap saat kita lakukan. Maka kita di Deli Serdang memang selain kita membantu untuk
menormalisasi sungai, kita juga membangun drainase sedemikian rupa. Nah, cuman saya berharap bahwa masyarakat juga dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi. Kesadaran tinggi, Bapak. Nah, sebagian besar persoalan ini sebenarnya timbul bukan hanya karena ketidakcukupan anggaran, bukan karena pengorekan sungai, bukan karena drainase tidak terbangun, tetapi karena apa? Kesadaran, Bapak. Kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat itu bisa kita lihat. Setiap saluran-saluran di wilayah Deli Serdang itu, kita juga anggota UPTD itu ada setiap saat berupaya untuk mengorek dengan keterbatasan yang ada, tetapi banyak sampah-sampah yang kita temukan di badan-badan irigasi, badan-badan drainase. Nah, kemudian yang paling parahnya lagi adalah sebagian besar masyarakat melakukan penutupan drainase jalan dengan membangun jembatan-jembatan ke rumah mereka. Kemudian juga menutupi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan yang berjualan di atas parit juga sangat banyak. Nah, ini tentu saja akan menghambat aliran. Kemudian mempercepat terjadinya sedimentasi. Nah, ketika sedimentasi ada, kita mau membersihkan saja pun sulit karena semua sudah ditutup masyarakat. Nah, ke depan kita juga sudah selalu menyampaikan kepada desa, kepada teman-teman camat, supaya nanti ini tolong kita bersama-sama menyampaikan ini ke masyarakat. Dan kalau kita lihat memang masyarakat membangun, apalagi tanpa izin, tolong segera di-stop. Tolong segera di-stop dan diberi kesadaran ke masyarakat. Nah, kalau tidak seperti itu, yang kita dambakan bahwa nanti banjir akan berkurang setiap tahun, itu akan menjadi sangat sulit. Benar. Gitu. Nah, itu dia. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwasan bukan hanya keterbatasan anggaran, tapi harus juga dimulai dari kesadaran diri kita, Bapak ya. Nah, jadi masyarakat Deli Serdang tadi juga banyak Bapak mengatakan bahwasannya ternyata drainase digunakan untuk kepentingan pribadi, Bapak ya. Nah, itu justru mempersulit kita untuk memperbaiki semuanya. Nah, itu dia. Nah, masih kita bicara tentang kolaborasi nih, Bapak. Nah, sebenarnya seperti apa kolaborasi yang lintas sektor, Bapak, yang dibangun oleh dinas ini dalam dengan masyarakat, mungkin partisipasi dalam menjaga infrastruktur yang sudah ada saat ini, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi selain lintas sektoral antara OPD, lintas sektoral juga dengan pihak pemerintah atasan misalnya, kita juga berkolaborasi dengan masyarakat sebenarnya. Ada beberapa tempat atau bahkan mungkin ya menurut saya cukup banyak juga bahwa ada misalnya drainase yang dibangun oleh pihak swasta. Misalnya ada seperti itu. Terutama mereka yang perumahan-perumahan yang sedang membangun perumahan. Nah, kita mintakan mereka membangun drainase di paling tidak di sekeliling, di lingkungan mereka, di lingkungan, di luar daripada kawasan mereka. Tetapi nanti saluran pembuangnya misalnya harus betul-betul nanti sampai ke badan-badan sungai, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga pihak desa juga seperti itu. Kita sekarang sedang mensinkronkan antara anggaran desa dengan anggaran kita. Itu. Jadi ada beberapa bangunan-bangunan, katakanlah misalnya saluran-saluran tersier dari lingkungan perumahan nanti yang ditangani oleh desa. Kemudian kita membangun saluran primer dan sekundernya. Itu. Nah, dengan demikian kita berharap nanti ke depan kondisi penanganan banjir misalnya akan semakin baik. Gitu. Kondisi lingkungan masyarakat juga akan semakin sehat tentu saja dengan tidak adanya genangan-genangan di seputar lingkungan warga gitu. Nah, kita juga melakukan hal yang sama untuk katakanlah pembangunan jalan. Baru-baru ini kita memperoleh di STM Hulu ya, baru minggu lalu itu Pak Bupati menerima hibah tanah dari masyarakat itu cuma-cuma. Bahkan juga di sana banyak tumbuhan seperti misalnya ada sawit segala macam. Itu diserahkan ke pemerintah kabupaten untuk dibangunkan jalan supaya jalan yang tadinya 15 kilo bisa menjadi 9 kilo. Jadi 9 kilo. Dan itu secara sukarela masyarakat tanpa diminta mereka menyerahkan. Dengan sukarela. Dan Pak Bupati tentu saja sangat senang dengan kondisi-kondisi seperti ini. Yang kita harapkan adalah setiap kali kita membangun jalan, kalau bisa masyarakat ya tidak menuntut ganti rugi gitu. Karena apa? Karena memang semuanya itu juga untuk masyarakat. Benar. Semuanya juga untuk masyarakat. Nah, kita sangat berterima kasih kepada masyarakat STM Hulu yang baru minggu lalu menyerahkan lahan kepada kita dan itu cukup besar jumlah lahannya untuk dibangunkan jalan. Benar. Ya, jadi itulah kolaborasi yang sudah kita lakukan dan akan tetap dibangun. Bahkan saya juga ingin menyampaikan kantor-kantor UPTD kita pun itu lahannya itu dikasih oleh masyarakat. Ada itu
Ada juga termasuk di sistem hulu. Jadi kita tidak membeli lahan, ya sudah Pak, yang penting Bapak bangun di sini kantor UPTD. Mereka hanya berharap kalau ada kantor UPTD nanti pembangunan di wilayah tersebut mungkin akan lebih diperhatikan. Tentu saja pasti. Karena seperti tadi secara proporsional kita akan memperhatikan pembangunan di seluruh wilayah gitu. Nah, banyak yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan kita. Dan yang saya harap budaya ini tetap dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan untuk seluruh wilayah Deli Serdang. Nah, berharap juga nggak sih Pak sama kecamatan lain? Ya tentu saja, tentu saja di kecamatan, karena saya bilang tadi ini walaupun yang secara khusus kita ceritakan sistem hulu, di kecamatan lain juga seperti itu. Banyak yang sudah seperti itu. Banyak yang sudah seperti itu Pak ya. Karena seperti tadi anggaran kita sangat terbatas. Selalu kita sampaikan itu. Nanti kita bangun jembatan misalnya. Mungkin kalau di wilayah perkotaan atau di wilayah lain itu sudah untuk ganti rugi ketika jembatan kita perlebar. Tetapi faktanya di beberapa tempat masyarakat dengan rela. Tidak apa-apa Pak, itu kami tanda tangani bersama-sama bahwa kami tidak akan menuntut ganti rugi gitu. Walaupun bahkan mungkin jembatan tersebut yang menggunakan yang paling banyak orang luar, katakanlah orang yang melintas gitu ya, bukan masyarakat sekitar, tentu saja belum tentu. Tetapi dengan sukarela mereka tanpa memandang seperti itu, mereka menganggap bahwa kemajuan di wilayah mereka adalah juga kemajuan mereka sendiri gitu. Artinya secara pribadi mereka diuntungkan menurut mereka. Paling tidak ketika ada kebanggaan mereka membantu pemerintah, tentu saja kita akan mengapresiasi pembangunan di wilayah tersebut. Gitu. Nah, oke, kita mungkin setuju Bapak ya kalau salah satu anggaran menjadi sering menjadi tantangan di lapangan Bapak ya, baik itu pembangunan infrastruktur. Tapi selain keterbatasan anggaran, apa yang sering menjadi tantangan Bapak ini dalam mungkin pembangunan infrastruktur atau hal lainnya Bapak? Nah, memang seperti tadi ya. Secara khusus memang ada beberapa tantangan yang di wilayah Deli Serdang ya, berkaitan dengan tentu saja dengan alam juga menjadi tantangan. Alam Bapak ya. Kemudian seperti tadi masyarakat juga kadang-kadang juga menjadi di satu tempat bisa menjadi resisten terhadap pembangunan. Itu artinya tadi kita menyampaikan bahwa masyarakat banyak yang baik. Benar. Tapi juga tidak semuanya. Tidak semua. Nah, itu kadang-kadang juga menjadi penghalang menurut kami. Nah, alam misalnya, Deli Serdang itu secara topografi itu bisa dibagi 3. Satu wilayah pegunungan, ya, kemudian dataran rendah, kemudian wilayah pantai. Nah, di sini selalu terjadi perbedaan-perbedaan kondisi tentu saja. Nah, kalau di wilayah pegunungan, setiap kali musim hujan itu yang terjadi adalah sering terjadi longsor. Jalan yang sudah bagus kita bangun, irigasi sudah bangun, infrastruktur yang lain yang sudah kita bangun, itu bisa tiba-tiba menjadi hancur karena apa? Karena adanya longsor. Gitu. Nah, ini juga tentu membutuhkan biaya yang besar untuk menanganinya. Gitu. Nah, kalau di dataran rendah rata-rata itu wilayah perkotaan. Nah, di sana kan ada kepadatan, ada seperti tadi katakanlah misalnya harusnya masyarakat tidak menguasai sempadan-sempadan sungai, sempadan-sempadan irigasi, sempadan-sempadan saluran utama sekarang banyak dikuasai oleh masyarakat. Dikuasai oleh masyarakat Bapak. Dikuasai oleh masyarakat dan itu secara ilegal mungkin. Nah, ini juga membutuhkan upaya-upaya khusus tentu saja. Karena sering kita terkendala untuk melakukan pembangunan karena terhalang oleh masyarakat tadi itu. Benar. Nah, kalau kita melakukan penggusuran setiap saat juga kan ada akibat-akibat yang mungkin diterima oleh masyarakat. Nah, kita ini berharap bahwa ke depan masyarakat semakin sadar untuk apa yang menjadi haknya itulah yang dikuasai. Dan sebaliknya Bapak ya. Dan sebaliknya kalau bukan haknya jangan gitu. Mari kita saling mengingatkan gitu. Karena kalau tidak nanti Deli Serdang ini yang kita harapkan akan cepat maju, menjadi ada halang-halangan, kendala-kendala kalau kita tetap berprinsip seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk wilayah pantai tentu saja seperti tadi. Nah, di wilayah pantai juga kerap terjadi banjir. Nah, kenapa terjadi banjir? Seperti tadi, tumpahan air hujan dari hulu nanti akan berakhirnya di wilayah pantai. Benar. Kalau terjadi misalnya hujan lebat, katakanlah di suatu masa misalnya, kemudian di saat yang sama terjadi juga dari laut misalnya juga tinggi, pasang misalnya, terjadi pasang, itu akan pasti terjadi banjir di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pantai. Benar. Nah, ini menjadi
tugas yang sangat berat menurut kami untuk melakukan bagaimana supaya masyarakat tidak mengalami banjir gitu. Nah, maka seperti tadi, setidaknya permudahlah kami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Benar. Jadi jangan nanti misalnya karena mereka menguasai sempadan-sempadan sungai, sempadan irigasi, ketika alat berat kita maju masuk untuk melakukan peninggian tanggul atau perbaikan, tidak bisa masuk karena di sana ada bangunan rumah misalnya yang dikuasai oleh masyarakat. Nah, semua ini kan memang seperti tadi, kalau kita punya kesadaran yang tinggi, semuanya itu untuk masyarakat lebih, supaya visi misinya Pak Bupati tadi, visi misinya Kabupaten Deli Serdang yang sehat itu bisa tercapai, sehat ekonominya kan gitu kan. Benar Bapak. Nah, maka masyarakat juga harus punya kesadaran yang tinggi. Saya kira seperti itu. Jadi tantangan itu sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan anggaran, bukan. Benar. Itu sudah anggaran kurang memadai. Kalau kita bekerja bersama-sama, menurut saya itu akan serasa lebih ringan tentu saja. Saya kira gitu. Nah, saya juga pernah baca beberapa kasus Bapak. Nah, contohnya seperti yang di pantai tadi Bapak. Ternyata ada pemukiman yang memang airnya mulai naik nih di tepi sungai, di tepi laut Bapak ya. Tapi ternyata wilayah itu justru tidak layak huni sebenarnya Bapak. Sudah diperingati sendiri, tapi masih juga membandel. Makanya kembali lagi, ternyata kesuksesan Deli Serdang itu ya harus didukung oleh sumber daya manusia sendiri Bapak. Maka itu dibutuhkannya kesadaran diri kita, benar Bapak ya. Nah, itu sepakat Bapak ya. Nah, oke Bapak. Nah, apa target pembangunan hingga 2030 nanti Bapak? Baik. Kalau kami di Dinas SDM BK ya, kami berharap nanti sesuai target yang sudah kita buat, nanti sebelum 2030 kondisi mantap jalan kita sudah harus 100% semuanya. Sudah harus 100% ya, Pak. Kondisi sekarang adalah 76% katanya mantap jalan. Kita nanti untuk di 2030 itu harusnya mentina sudah kondisi mantap jalan kita 100%. Kita upayakan. Ya, paling tidak mendekati 100%. Itu upaya-upaya yang sedang kita lakukan. Memang seperti tadi kita pasti akan menghadapi tantangan yang sangat besar ya berkaitan dengan pembiayaan. Karena apa? Memang sekarang ini pemerintah pusat kan juga sedang berupaya untuk melakukan efisiensi sedemikian rupa dengan program-program pemerintah pusat yang sedemikian besar gitu kan. Jadi yang sedikit banyak juga berdampak kepada keuangan daerah karena ada dana transfer mungkin yang dikurangi untuk daerah. Maka untuk bisa kita, nah ini yang perlu kami sampaikan juga ke masyarakat supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ayo masyarakat, mari kita bayar PBB kita, bayar pajak kita sesuai dengan target-target yang sudah disampaikan. Benar. Nah, sampai saat ini memang khusus wilayah Deli Serdang target PBB kita banyak yang sudah tinggi di desa-desa, tetapi masih banyak desa yang memang yang jauh targetnya di angka-angka yang sudah ditetapkan. Bahkan sampai saat ini masih ada desa yang sudah di bulan Oktober pencapaian PBB-nya masih 19%, 24%, walaupun sudah ada yang 75, 76, di atas 50 gitu. Tapi masih ada yang di atas 40, di bawah 40, di bawah 30. Nah, kalau ke depan kita masih seperti ini, mungkin ya kita akan sulit mencapai target-target yang kita sampaikan tadi. Maka melalui perbincangan kita sore hari ini, saya ingin menyampaikan ke masyarakat, ayo mari kita bersemangat untuk membayar PBB kita untuk masyarakat Deli Serdang yang makin baik, Deli Serdang yang semakin jaya. Kira-kira nah itu dia. Itu. Jadi memang pembangunan Deli Serdang akan lebih maju kalau memang kita sadar dan taat pajak, Bapak. Betul, ya. Nah, luar biasa, Bapak. Bapak mungkin kita sering mendengar atau mungkin melihat Bapak ya, terkait banyaknya komen ini Bapak mungkin di akun media sosial Pemkab Deli Serdang, mungkin di akun media sosialnya SDM BK juga Bapak terkait jalan ini Bapak. Sebenarnya seperti apa ini Bapak? Atau tanggapan Bapak secara pribadi mungkin seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama, berkaitan dengan tanggapan masyarakat, baik yang positif, baik yang negatif, itu saya kira itu semuanya kita anggap, bagi saya itu semuanya positif. Positif Bapak ya? Bagi saya itu semuanya positif, karena apa? Itulah yang akan memicu dan memacu kita untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Masyarakat mungkin tidak perlu tahu bagaimana kita bekerja seperti setiap saat untuk mengcover tugas-tugas sebesar ini, sebanyak ini dengan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, itu semuanya kita anggap menjadi pemicu Bapak, dan pemacu kita untuk berbuat lebih baik lagi.
apapun akan kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk setidaknya membuat seluruh masyarakat, kalau memuaskan kita mungkin tidak bisa, seluruh masyarakat mungkin tidak puas. Karena motivasi setiap orang juga berbeda. Benar Bapak. Dengan beragam motivasi tadi seperti saya sampaikan, kita anggap itu semuanya adalah hal positif Bapak. Hal positif bagi kita. Karena itu adalah menjadi alat kita untuk memacu diri kita berbuat lebih baik lagi ke depan. Gitu. Dengan segala keterbatasan mungkin kita mampu. Saya yakin kita mampu. Gitu. Nah, tapi buat masyarakat Deli Serdang juga harus paham Bapak ya, sebenarnya Bapak, mana yang jalan ditanggung dengan anggaran kabupaten dan mana yang di provinsi Bapak ya. Ini yang sering jadi problema Bapak. Betul sekali. Jadi kita sudah melihat memang masyarakat kan memang tidak paham juga sebagian besar. Sebagian paham bahwa di kabupaten itu ada beberapa jalan yang menjadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawabnya kabupaten. Benar. Nah, ada yang tanggung jawabnya pemerintah pusat, ada yang tanggung jawabnya provinsi. Benar. Nah, bahkan di antara tanggung jawabnya kabupaten pun masih terbagi. Ada yang tanggung jawab kabupaten secara khusus, ada yang tanggung jawabnya desa juga ada. Benar. Karena itu menjadi aset desa misalnya. Nah, yang sering kita lihat bahwa ya itu tanggung jawab pemerintah atasan, tetapi yang katakanlah kena sindiran adalah pemerintah kabupaten. Padahal mereka tidak tahu bahwa kita juga sudah berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah atasan berkaitan dengan kewenangan-kewenangan mereka yang di wilayah kita. Tetapi seperti tadi, pemerintah atasan pun tentu saja punya keterbatasan mungkin dari sudut anggaran. Maka di beberapa tempat bahkan kita berupaya untuk ya mungkin hanya sekedar meratakan jalannya sajalah. Benar. Kita bantu dengan alat kita, walaupun bukan kewenangan kita. Tujuannya adalah apa? Supaya paling tidak masyarakat tidak terlalu berat bebannya. Gitu. Artinya sama seperti di Hulu misalnya, itu ruas jalan provinsi memang ada yang rusak parah waktu itu. Kita berupaya untuk mengirimkan alat berat, kita ratakan, kita padatkan dulu gitu. Walaupun tidak bertahan lama, paling tidak setidaknya mengurangi beban masyarakat sampai tiba waktu nanti pihak provinsi menangani. Gitu. Nah, sama seperti saya sampaikan tadi, sungai-sungai misalnya yang tanggung jawabnya adalah misalnya pihak balai sungai. Tetapi dengan keberadaan alat kita sering mengirimkan alat kita untuk normalisasi sungai-sungai ini gitu. Karena apa? Supaya masyarakat paling tidak terkurangilah bebannya berkaitan dengan banjir-banjir yang sering terjadi. Nah, barangkali juga karena masyarakat melihat kita sering menangani, dianggapnya pula itu menjadi tanggung jawab kita. Bisa juga seperti itu kan? Benar. Tapi memang, masyarakat juga perlu literasi. Literasi itu apa? Ya lebih banyak membaca, lebih banyak mendengar, supaya apa? Supaya tahu mereka bahwa oh ternyata kalau yang seperti ini tanggung jawabnya provinsi, kalau yang seperti ini tanggung jawabnya pusat, kalau ini baru kabupaten gitu. Jadi artinya protes yang mereka sampaikan bisa tepat sasaran juga kan gitu kan. Benar. Nah, kalau ya tanggung jawabnya pemerintah atasan, ya pemerintah atasan protesnya misalnya kira-kira seperti itu. Saya kira itu. Oke, mungkin yang terakhir Bapak, closing statement Bapak, hal apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas Deli Serdang terkait pembahasan kita hari ini mungkin Bapak? Baik, saya kira pertama secara umum saya kira masyarakat Deli Serdang adalah masyarakat yang hebat menurut saya. Kita sudah berkunjung, sudah bertemu dengan banyak masyarakat gitu ya. Kita cukup banyak dibantu oleh masyarakat di wilayah-wilayah mereka bertempat tinggal. Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun kita masih mengharapkan lebih dari situ, selama ini mereka sudah banyak membantu masyarakat. Nah, ke depan, supaya Deli Serdang ini seperti yang dicita-citakan oleh melalui visi-misinya Bupati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, yang menjadi visi-misinya kabupaten terwujud, mari kita tingkatkan partisipasi kita yang selama ini sudah ada, supaya lebih lagi partisipasinya ke depan. Kemudian mari kita mendisiplinkan diri, juga mari kita bersama-sama menjaga aset-aset yang sudah ada, yang sudah terbangun. Nah, itu mungkin harapan saya ke depan, sehingga masyarakat Deli Serdang yang maju dan sejahtera itu bisa tercapai. Saya kira gitu. Nah, itu dia. Jadi buat masyarakat luas Deli Serdang, mari kita tingkatkan lagi kesadaran diri kita ya. Dinas SDA BMBK juga tidak akan sukses kalau tidak dibantu dengan masyarakat luas Deli Serdang. Nah, itu dia agar terwujudnya visi misi Bapak Bupati. Nah, mari kita juga mendukung. Tadi luar biasa disampaikan oleh Bapak juga bahwasannya walaupun jalan itu bukan dari anggaran dari kabupaten, malah kabupaten tetap mengirimkan bantuan Bapak ya. Agar terwujudnya sehat masyarakatnya Bapak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Baik. Sudah hadir di podcast kita Bapak hari
hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita undang lagi untuk podcast dengan tema-tema yang luar biasa lagi, Bapak ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, buat masyarakat luas Deli Serdang, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang. Mari kita juga menjadi masyarakat yang taat akan pajak ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya mewakili Bapak Janso Sipahutar dan seluruh kru yang bekerja. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Bye-bye.